Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan tentang apa? Reaksi Turner. Reaksi Turner. Ya, simak kelanjutannya di video kami di apa sih? Zoom ya. Zoom kali ini. Let's go. Oke, pengertian. Reaksi Turner adalah reaksi kimia yang melibatkan 3 unsur berbeda. Hal reaksinya berupa senyawa yang tersusun dari 3 unsur kimia seperti logam, non-logam, dan hidrogen. Sistem Turner sangat sering ditemui dalam kehidupan nyata. Contoh pada kasus di dunia industri, misalnya udara yang terdiri dari komposisi hidrogen, nitrogen, dan argon. Oke. Ciri-ciri reaksi Turner: 1. Mengandung 3 unsur kimia berbeda. 2. Biasanya terjadi antara senyawa biner dengan air, asam, atau basa. 3. Umumnya menghasilkan asam, basa, atau garam. Ya, di sini saya kebagian untuk menjelaskan materi tentang diagram fase Turner atau cara bacanya. Nah, pertama-tama, mengapa sih kita perlu mempelajari tentang fase diagram Turner tersebut? Nah, sistem Turner ini sangat sering kita jumpai dalam kehidupan nyata ya teman-teman. Nah, diagram fase Turner adalah alat analisis yang sangat penting bagi sistem kompleks yang terdiri dari 3 komponen. Nah, ini ada gambarnya ya teman-teman. Teman-teman bisa dilihat, ini gambarnya segitiga sama kaki. Untuk penjelasannya, oke, bentar ya. Kita penjelasannya. Pertama, teman-teman itu bisa lihat tuh di setiap segitiga tuh kan ada angka-angkanya. Nah, itu yang akan kita bahas pada cara baca diagram Turner. Diagram segitiga yang dipakai buat menunjukin komposisi campuran dari 3 komponen, yaitu ada A, B, dan C. Itu setiap sudut dan setiap sisinya ya. Untuk setiap sudut, setiap sisi itu bernilai 100% dari komponen itu tersendiri. Nah, setiap garis ini kan ada garis luar dan garis dalam. Garis luar itu melambangkan 0% dari komponen yang ada di sudut di seberangnya. Misalnya nih, sisi antara ini nih yang di sini ada sisi antara B dan C, ini berarti komposisi adalah 0% ya teman-teman. Nah, untuk cara baca komposisinya ini sendiri, buat mengetahui komponen misalnya A pada suatu titik, teman-teman bisa lihat garis sejajar dengan sisi yang berlawanan ya, dengan sudut komponen A, yang garis yang berlawanan dengan sudut komponen A. Terus untuk komposisi di kanan A ini meningkat saat bergerak ke atas. Pokoknya di sisi kanan ini akan meningkat ke atas ya teman-teman. Ini misal 10% sampai 100%. Terus komposisi yang di sebelah kiri itu komposisi C akan meningkat saat bergerak ke arah sudut C. Pokoknya kalau misal ini tadi kan pada posisi A ya, terus untuk yang di posisi kiri atau posisi C ini dia tuh bakal meningkat saat bergerak ke arah sudut C tersebut. Terus untuk yang B juga akan meningkat saat gerak ke kanan, karena ini ada 3 garis-garis ya teman-teman ya. Ini setiap sudut-sudutnya kan ada yang miring, ada yang lurus, terus ada yang di dalam juga ada ya teman-teman. Jadi cara ngitungnya tadi begitu. Kita lihat komposisi A, B, dan C. Terus aturan wajibnya nih teman-teman, ada di penjumlahan fraksi mol. Dari ketiga komponen ini harus bernilai 1 ya teman-teman. Jadi nggak boleh lebih dari 1. Kalau lebih dari 1 atau kurang dari 1 tuh udah dipastikan salah teman-teman. Untuk rumusnya itu ada XA plus XB dan plus XC sama dengan 1 ya. Jadi hasilnya tetap 1 terus. Nah, bisa jadi tuh misalnya nih, ini di sudutnya itu ada sudut A ada 0,5, terus di C nih ya kayak contoh nih ada 0,4, B-nya 0,1. Nah, itu kalau dihitungkan 0,5 tambah 0,4 ditambah 0,1 sama dengan 0,10 atau biasanya itu jadi 1. 0,10 sih. Ya 1, 0,10 lah 1 gitu ya. Ini berpengaruh pada penambahan komponen. Jadi jika teman-teman memiliki campuran B dan C, lalu teman-teman tuh nambahin komponen A, terus komposisi total akan bergeser di sepanjang garis putus-putus menuju sudut A.
Di sepanjang garis putus-putus ini adalah rasio antara jumlah komponen B dan C agar tetap konstan atau tidak berubah ya teman-teman. Hanya persentase A yang akan meningkat. Mungkin itu untuk penjelasan dari diagram apa ya? Lupa tadi. Diagram Turner teman-teman. Jadi itu bentuknya segitiga ya, segitiga. Oke, yang selanjutnya itu aplikasi sistem Turner ya teman-teman. Jadi yang pertama itu ekstraksi cair-cair, itu ada liquid exchange. Memisahkan komponen dari campuran cair menggunakan pelarut yang hanya bercampur sebagian. Sistem Turner membantu perancangan proses dan pemilihan pelarut yang optimal. Itu maksudnya pada contohnya ekstraksi dari biji kopi, itu ekstraksinya dari kafein. Dan ada juga dari air dan minyak, itu dipisahinnya pakai larutan apa itu untuk membantu. Oke, yang selanjutnya formulasi produk farmasi dan kosmetik. Perancang mikroemulasi dan nanoemulasi yang stabil pada diagram pseudoternary menentukan formulasi yang homogen dan stabil, misalnya sistem obat, pelarut, surfaktan. Nah, selanjutnya metallurgi dan sains material, mempelajari diagram fase Turner padat untuk panduan logam untuk memprediksi struktur mikro dan sifat material. Jadi pada logam itu intinya kita menentukan cairan apa untuk membantu ini logam ini yang cocok itu untuk apa. Jadi pada diagram Turner ini untuk membantu menentukan cairan apa atau menentukan kandungan apa untuk memperbaiki dari sisi unsur-unsur yang membentuknya. Di sini saya akan menjelaskan dari contoh-contoh kasus dari sistem Turner di mana air, kloroform, dan asam asetat ketika dicampurkan, di mana A adalah air yang bersifat polar, B adalah asam asetat yang bersifat semipolar, sedangkan C adalah kloroform yang bersifat nonpolar. Ketika kita ilustrasikan titik yang ada di segitiga tersebut yang berwarna merah, ketika kita menarik garis dari titik ke samping, maka kita akan ketahui bahwa jumlah fraksi mol A bernilai 0,4, sedangkan ketika kita menarik garis dari titik ke arah bawah kiri, maka akan kita dapatkan bahwa jumlah dari fraksi mol B adalah 0,1, sedangkan ketika kita menarik garis dari titik ke arah kiri atas, maka dapat kita ketahui bahwa fraksi mol C bernilai 0,5. Nah, ketiga jumlah fraksi mol tersebut ketika dijumlahkan maka akan bernilai 1. Nah, dari sistem tersebut bahwa bisa kita ketahui bahwa air dan kloroform akan bercampur sebagian. Penambahan asam asetat dapat meningkatkan kelarutan kedua cairan tersebut, dan titik di luar kurva yang di luar dari garis itu maka menunjukkan sistem itu homogen atau satu frasa. Terima kasih. Jadi kesimpulannya adalah sistem Turner merepresentasikan kesetimbangan fasa dari 3 komponen. Diagram Turner adalah alat visual yang efektif untuk memetakan komposisi pada T dan P konstan. Yang ketiga, konsep seperti kurva binodal, garis dasi atau tie line, dan aturan pengukit sangat penting untuk memahami kesetimbangan dan perancangan proses pemisahan. Dan yang terakhir, sistem ini memiliki aplikasi luas dalam ekstraksi cair-cair dan formulasi kimia atau farmasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.